Nah, di video kali ini gue akan cerita dari kisah suami istri yang akhirnya nggak jadi ke Curug Walet. Kenapa? Simak terus videonya. Nah, sebelum kita lanjut videonya, kita bumper dan kita ganti warna. Waktu itu tepatnya tanggal 27 Mei, suami bernama Ajis dan istri bernama Rahma berangkat untuk berlibur bermaksud menghilangkan penat. Akhirnya mereka berjalan, 2 jam berlalu. Mereka sampailah di area parkir Curug karena sudah tidak sabar dan akhirnya mereka ingin langsung menuju ke atas. Di mana jalan yang biasanya orang berjalan ke Curug itu ke Curug Walet. Foto-fotolah mereka. Mereka mulai berjalan menuju lokasi, tapi sampai di jalan Cagak atau pertigaan yang kalau ke kiri mau ke Curug Ciparai dan ke kanan itu ke Curug Walet. Bang Ajis ini menanyakan ke Rahma, kita mau kemana? Ke Curug Ciparai atau ke Curug Walet? Lalu Rahma menjawab, kita ke Curug Walet aja. Akhirnya berjalanlah menuju Curug Walet karena si Rahma memintanya untuk ke Curug Walet. Awalnya berjalan biasa aja, tapi lama-lama si Rahma ini kok mulai terlihat aneh. Waktu itu baru berjalan sekitar 5 meter. Lalu Bang Ajis ini bertanya kenapa. Lalu Rahma menjawab, gak apa-apa, kita ngaso dulu. Sekitar 2-3 menit sambil ngobrolin kerjaan karena mereka masih sama-sama kerja atau satu pekerjaan. Dan akhirnya mereka pun jalan lagi. Tapi lagi-lagi si Rahma ini meminta berhenti lagi buat istirahat. Lalu istirahatlah kembali mereka. Di sela istirahat, Bang Ajis ini mengajak untuk turun ke arah Ciparai. Tapi si Rahma tetap tidak mau. Padahal Rahma sempat bilang ke Bang Ajis, perasaan ini capek tapi kayak gak capek biasa ya. Mulai berjalan lagi dan Bang Ajis ngajak ngobrol. Rahma ini berinisiatif agar lupa sama capeknya. Lagi-lagi Bang Ajis tanya, kenapa? Apa yang dirasa? Berat banget pundak sambil numpuk pundak. Pundak makin berat semakin berasa ketika sudah memasuki jalur irigasi yang mau menuju Curug Walet. Akhirnya Bang Ajis memutuskan jalan di belakang Rahma agar bisa lebih memantau. Nah, kali ini Bang Ajis yang mulai ngerasa aneh pas mulai jalan di belakang Rahma. Bang Ajis ini berasa kayak ada yang ngikutin. Pikir Bang Ajis ini paling kayak binatang. Tapi beberapa kali Bang Ajis menoleh ke belakang tapi tidak ada apa-apa. Tak lama kemudian ada bapak-bapak seperti warga sekitar yang membawa hasil kebun, pohon sereh. Lalu Bang Ajis ini bilang ke Rahma buat ngucapin salam. Akhirnya mereka mulailah berjalan lagi. Tapi baru juga jalan sebentar mereka dipertemukan seorang sosok nenek tua sama seperti warga sebelumnya. Bawa hasil panen sereh di dalam karung dan dijunjung di kepala. Waktu itu neneknya memakai baju merah dan kain batik. Karena jalan cuma setapak di jalur irigasi, mereka coba minggir di sebelah kanan irigasi biar si nenek itu nanti bisa lewat. Akhirnya berpapasanlah mereka. Mereka coba mengucapi salam dan bertanya, Curug Walet masih jauh bu, kata Bang Ajis. Yang anehnya si nenek ini langsung menjulurkan tangan untuk salaman. Dalam pikiran mereka, mungkin
masih suasana lebaran karena mereka kesana setelah lebaran. Mereka juga mengucapkan minal aidin wal faizin dan bersalaman. Tapi anehnya si nenek ini setelah bersalaman dengan si Rahma, si nenek ini langsung ngomong, "Loba leluhur ya Neng, biar selamat loba miliknya." Setelah ngomong itu si nenek itu langsung pergi. Nah, Bang Ajis dan si Rahma bingung, kenapa si nenek ngomong gitu, terus langsung pergi. Timbullah pertanyaan dari Bang Ajis kepada dirinya, ini bermaksud leluhur apa? Leluhur dari si Rahma atau leluhur dari daerah yang ada di situ? Bang Ajis dan Rahma ini jadi ragu untuk melakukan perjalanan akibat ucapan nenek itu sendiri. Mungkin daripada terjadi yang tidak diinginkan di atas, sementara kondisi si Rahma juga masih berat di pundak, akhirnya mereka memilih untuk turun. Akhirnya mereka pun turun niat sambil mengejar si nenek tadi. Kebetulan waktu itu jaraknya sekitar 5 meter antara mereka dan si nenek itu. Semakin mereka kejar semakin jauh, akhirnya pun si nenek itu hilang dan sampailah mereka ketemu sama Mang Aben yang salah satu pengelola di situ. Mang Aben langsung nanya, "Dari mana?" Bang Ajis menjawab, "Dari atas, Mang." Mang Aben tanya lagi, "Sampai?" "Enggak, Mang," jawab Bang Ajis. Yang anehnya lagi, seketika Mang Abeng langsung tersenyum. Nah, dari senyumannya itu Mang Abeng seperti mengandung makna tanpa kata-kata. Sepertinya dia tahu kejadian mereka yang dialami tadi. Akhirnya mereka pun memilih ke Ciparai. Mereka kira selesailah kejadian yang aneh-aneh seperti tadi, tapi ternyata belum. Akhirnya mereka mencoba menikmati dan bermain air seperti biasa tanpa membicarakan kejadian yang di atas mereka alamin. Gak kerasa pukul 1:30 langsung selesai dan ingin segera pulang. Karena sudah lumayan cukup liburannya dan takut terlalu malam sampai rumah. Kebetulan rumah mereka itu di Bekasi. Berjalanlah mereka pulang setelah semua selesai dibereskan. Langkah-langkah mulai menapaki jalan setapak lagi. Kemudian tiba-tiba si Rahma mulai ngerasa gak enak badan lagi. Tepatnya di pertengahan jalan warung yang tertutup. Bang Ajis ini mulai melihat nampaknya si Rahma matanya terlihat kosong dan terdengar suara lirih. Perasaan Bang Ajis berkata kalau ini sih bukan si Rahma. Tapi Bang Ajis coba gunain cara untuk mengajak jalan sambil ngobrol apapun itu, sambil memastiin kalau itu si Rahma bukan orang yang lagi kesurupan. Akhirnya mereka pun pulang keluar dari lokasi itu. Barulah mereka ngobrol pas di rumah. Ternyata hal ini juga pernah dirasakan di waktu mereka ke daerah Cibodas di Curug Ciberem. Jadi teman-teman, intinya si Rahma ini emang sensitif terhadap hal-hal yang aneh-aneh. Soalnya hal seperti ini bukan sekali dua kali si Rahma alamin. Karena menurut pengakuan Bang Ajis ini, si Rahma dari waktu kecil punya teman yang tak kasat mata dan bisa melihat hal-hal yang aneh-aneh. Intinya dari cerita ini kita bisa tarik kesimpulan banyak hal-hal yang aneh itu hanya perasaan kita saja atau ini fakta.